Halo Sobat Berkarwan, kembali lagi di Tech Talk Berka Podcast. Di episode kali ini bersama saya Ranis yang akan menjadi host kalian. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemanin oleh bro-bro saya dari Intel Indonesia Corporation dan juga dari Berka juga. Ada Bro Tommy Ferdianto, Head of Channel Intel Indonesia Corporation, dan Bro Ruli Sujayanto dari Channel Representatif Intel Indonesia Corporation. Dan juga ada Bro Faris Junedi dari Head of IT Berka. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai topik-topik yang lagi hot, yang lagi panas nih, solusi-solusi IT yang lagi panas dari produk-produk Intel dan juga dari BRK. Nah, kita langsung aja ke Bro Faris untuk kira-kira apa sih produk-produk terbaru dari IoT BRK. Nah, Bro Faris, kemarin tuh saya jalan-jalan di weekend kemarin ya, jalan-jalan ke apartemen temen tuh. Nah, biasanya kan kalau kita masuk ke portal gate gedung, perkantoran, perhotelan, itu kan biasanya kalau yang dulu tradisional ada yang masukin nomor polisi lah. Maksudnya jalan kaki apa gimana? Naik mobil. Oh, naik mobil. Jalan-jalannya naik mobil. Nah, itu saya masuk ke gate-nya. Itu biasanya kan ada yang masukin nomor polisi atau kita pencet tombol atau yang pakai no touch sensor ya. Nah, kemarin tuh saya jalan di apartemen Jakarta Selatan ya, daerah Jakarta Selatan. Itu ketika saya masukin mobil ke portal itu tiba-tiba otomatis portalnya tuh kebuka sendiri. Nah, itu apa ada yang jagain sih, Bro? Ada. Apa itu, Bro? Makhluknya itu hitam legam namanya Intel itu yang jagain. Oke, mantap. Dalamnya itu Pak ada teknologi kita sebut namanya itu ada ANPR ya. Namanya itu automatic number plate recognition. Jadi dia bisa mengenali Pak. Dia bisa mengenali plat nomor ya yang nempel di mobil. Hebatnya lagi Pak, itu sudah jadi satu rangkaian ya. Jadi begitu dikenali plat nomor tersebut, dia langsung memerintahkan sistem ya. Sistem itu ada 3 ya. Jadi ada sliding door, ada barrier gate, sama open door. Nah itu 3-tiganya terkoneksi Pak dengan ANPR ini. Jadi begitu dia sudah cross check di database ada plat nomor tersebut, oke, masuk seperti itu. Jadi sliding gate ataupun barrier gate akan membuka dan mobil begitu masuk. Nah teknologi ini kurang lebih ya seperti ini. Kita bisa mengidentifikasi ya. Jadi warna putih, jadi warna putih di atas hitam, hitam di atas putih dan beberapa warna ya. Nah kita bisa mengidentifikasi sistem ini ya. Jadi dengan adanya learning ya menggunakan AI, artificial intelligence. Jadi dengan beberapa kombinasi warna yang sudah kita learning, sistem kita bisa mengenali 2 warna, 3 warna, bahkan 4 warna sekaligus untuk dibaca. Nah itu kemampuan dari sistem yang kami buat. Tentu untuk menjalankan ini, itu yang kita stream adalah suatu proses video ya. Jadi kemampuannya bisa mencapai 20 frame dalam 1 detik analisanya. Jadi itu. Kemudian bisa coba selanjutnya Pak. Kurang lebih arsitekturnya seperti ini. Kita mendukung multiple gate ya. Jadi kalau misalkan ada 5 gate in, 5 gate out. Kita tahu mobil itu masuk dari gate yang keberapa dan keluar dari gate yang mana. Nah itu dispatching system kita sudah cukup bisa mengidentifikasi ya plat-plat yang masuk. Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya harus sudah diregister dulu ya semua plat. Iya pasti seperti itu. Ada 2 model ya Pak. Yang pertama kita meregistrasi, tapi ada mobil baru Pak. Jadi kalau misalkan mobil itu tidak teregistrasi, dia akan terregister atau teridentifikasi sebagai guest atau tamu. Sebagai guest. Tentu tamu pengen juga masuk dong. Tapi kita harus mengidentifikasi bahwa itu adalah tamu. Seperti itu. Oke, tapi berarti harus ada validasinya dong. Validasi, betul berarti sekali, yang kemarin Pak. saya datang ke apartemen teman saya itu berarti saya sebagai tamu ya. Betul. Dan mungkin sudah didaftarkan juga sama temennya. Betul. Karena kalau tidak didaftarkan, dia pasti tidak terbuka seperti itu. Jadi pasti yang dikunjungin sama Bro Ranis ini apartemen-apartemen keren pasti. Teman saya yang karena keren. nggak semua orang dia pinjam bisa Pak. masuk kan. Dia pinjam mobilnya Pak, makanya bisa Oh, masuk. masih, Iya, iya, betul. oke, Kalau mobilnya dia nggak bisa masuk Pak. Iya. Parkir di luar ya Mas. Parkir Parkir di luar, betul sekali. Jadi seharusnya hal seperti ini kan mungkin usage-nya nggak cuma di apartemen sebenarnya Mas Faris ya. Bisa jadi untuk di kepolisian, kemudian tol misalkan.
titik-titik objek vital misalkan, Oke. di mana di situ terjadi lalu lintas mobil, kendaraan yang memerlukan identifikasi ya, Iya. siapa pemilik dari kendaraan yang melakukan lalu lintas di situ. Nah itu sangat cocok Pak menggunakan ini. Iya, mungkin kalau di objek vital untuk gate pertama dulu ya. Betul sekali Bahwa gate Pak. pertama sudah dikenali, plat nomor punya ini. Yang kedua nggak perlu dicek. Nggak Baru perlu kalau dicek. ini gas, baru Baru dibuka dicek. tuh bagasi dan lain-lain baru dicek kan gitu ya. betul. Bisa jadi seperti itu Pak. Jadi kemampuannya kita bisa melakukan checking ya terhadap siapa dan apa yang sedang dilakukan oleh mobil tersebut dengan plat nomor sekian seperti itu. Mungkin ini baru validasi pertama ya. Validasi Kalau nanti pertama begitu betul sekali Pak. kita put kamera ketika orang noleh gitu ya, bisa harus lihat muka bener nggak ini orangnya apa enggak kan Betul, gitu ya. betul. Itu mungkin pengembangan selanjutnya ya Pak. Jadi kita kan ada beberapa verifikasi ya. Oke. Kadang kan verifikasi itu yang related. Pertama plat nomor ini harusnya mobilnya adalah Fortuner semisal. Iya, betul. Lah kenapa kok Ganti plat sedan nomor gitu ini ya. jadi ganti pick up misalkan Pick up, ataupun ya, sedan ya, begitu ya. Pak. Wah, ini Oke. pasti Beda nih, ada pelanggaran di situ ada ya. pelanggaran di situ, ada fraud ya, ada orang mau ngakali seperti itu. Jadi dia menggunakan plat nomornya si Fortuner nih agar bisa masuk gitu. Padahal Iya, betul. dia adalah pick up seperti itu. Pick up. Nah, itu bisa kita akan kembangkan fitur itu Pak. Jadi ada 3 meter pengecekan sekaligus, atau kalau di dalam dunia digital itu kita N gitu Pak. Jadi prosesnya kita N-kan. Jadi jika ini parameter plat nomor, parameter mobilnya, dan parameter apa misalkan ya, parameter drivernya misalkan Drivernya. udah terpenuhi, Baru ya bisa benar dibuka. ya. Ya. Salah 2 atau salah 1 itu salah, itu fraud. Berarti Tentunya if begitu. and if and Betul gitu ya. sekali, benar Oke. Pak. Benar. Ya tinggal mau berapa banyak validasinya kan Iya gitu. betul, tinggal banyak. Karena yang digunakan di apartemen yang Bro Ranis kunjungi hanya 1 ya mungkin. Ya mungkin itu validasi yang hanya berdasarkan plat nomor seperti Oh, itu. oke. Dan Jadi ini ya skemanya yang dipakai Betul sekarang. sekali Pak. Iya. ANPR yang Iya, sekarang ya. betul sekali. Jadi Bapak bisa lihat di situ dari plat nomor ya kita capture ya berdasarkan video streaming kurang lebih 20 sampai 25 fps saya kira itu cukup ya. Karena mobil yang masuk ke mana, ke suatu gate, dia kan pasti 5 detik, 3 detik baru selanjutnya. Ini kita bisa bayangkan tiap 20 detik kita analisa plat nomor itu ada di tempat itu atau tidak. Kemudian sistem kita ya terkoneksi secara IP address atau secara internet protokol yang terkonek dengan sistem AI kita ya. Jadi AI kita ini menggunakan teknologinya Intel vPro ya, yang mungkin nanti Pak Tommy bisa menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian ya, benda hitam black box ini apa gitu ya. oke, Seperti itu. berarti solusi ANPR yang Bro Faris kerjakan ini di power by Intel ya. Powered by Intel saya, Oke. betul sekali. Kenapa kita menggunakan Intel Pak Ranis? Karena kehebatannya Intel ini event ya. Sistem kita ada di remote area. Kalau masih terkoneksi dengan internet, kita bisa meremote sistem itu bahkan pada tataran BIOS-nya yang kita remote. Jadi bukan OS lagi tapi BIOS-nya. Jadi level BIOS-nya ya. Iya, Oke. betul sekali. Menarik. Nah, Intel sendiri nih, Bro Ruli dan Bro Tommy nih, kan kita udah tahu lah Intel dari kalau dulu punya stiker Intel Inside itu udah keren sekali. Iya, Nah, sekarang udah berkembang di PC, di mobile, di workstation, di laptop semua ada produknya Intel. Tetapi dilihat sekarang ini Intel udah merambah ke solusi-solusi seperti machine learning, artificial intelligence, dan juga tadi yang Bro Faris sebutkan di IoT juga. Nah, itu sebenarnya fokus Intel kemana sih, Bro? Iya sih. Mungkin dulu banyak yang mengenal Intel, bahkan generasi sebelum kita nih ya. Iya. Bapak-bapak kita gitu kalau ngomong Intel tuh pokoknya kalau mau beli yang Pentium. Pentium kan Yang gitu kan. Pentium, Bener nggak tuh? betul. Pentium Intel ngomongnya. Pentium, iya. Ya, padahal sekarang di atasnya Intel Pentium Pentium. sudah ada Core kan. Benar. Bahkan Core pun sudah generasi ke-12 nih sekarang kita Iya. keluarkan gitu. Jadi memang informasi terkait Intel itu pokoknya aku tahu Intel dalamnya ada CPU lah gitu. Ada CPU. Ya. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu termasuk sobat berkawan semuanya ya. Jadi kita berbicara ngomongin Intel nih, beberapa tahun yang lalu Intel tuh sangat fokus di kita as a company fokusnya ke as a PC centric company. Jadi lebih banyak ke
ngomongin device and computing lah Iya. gitu ya. Tetapi berapa tahun yang lalu Intel bertransformasi, kita berubah as a company menjadi data centric company, Sobat Berkawan. Artinya apa ketika kita berfokus sebagai as a data centric company? Jadi kita secara teknologi tidak hanya berbicara edge computing atau client devices. Kita sekarang masuki era bagaimana transformasi digital itu merubah semuanya. Kita berbicara artificial intelligence, machine learning, kemudian data center, cloud dan lain-lain. Itu tentunya juga didukung oleh network yang cukup strong juga gitu ya. Bahwa kita masuki 5G, bahkan sebentar lagi juga akan 6G dan lain-lain ya. Nah, kami di Intel itu ada di sana semuanya. Mulai edge computing, data center, kemudian cloud ya, networks, bahkan software pun kami ada semua di sana sekarang. Jadi Sobat Berkawan kalau berbicara mengenai Intel sekarang tidak lagi hanya ngomongin edge computing devices, ngomongin PC, cuman PC gitu. Pentium Pak ya. Apalagi cuman Pentium gitu kan. Nah, jadi sekarang Intel sudah berkembang cukup luar biasa, banyak produk-produk yang kita kembangkan. Tentunya produk-produk ini sebenarnya kita bikin, tapi kita berkolaborasi salah satunya dengan teman-teman di BRK ya. Bagaimana Bro Faris dan timnya ini bikin sebuah solusi yang tadi dijelaskan mengenai plat number recognition ya. Ini kan baru phase 1 ya, stage pertama lah. Ya. Kemudian akan dikembangkan lagi hingga sampai validasi sampai muka lah dan lain-lain, itu sangat bisa sekali dikembangkan. Ya. Nah, it's just the matter of time kan Ya, gitu. the matter of time Pak. Nah, tentunya hal ini memang kemarin pada waktu pengembangan hal ini kita diskusi ya bareng-bareng teman BRK. Karena untuk menemukan formula antara aplikasi dan hardware yang pas itu nggak mudah. Betul sekali Pak. Karena kemarin sempat Ya, kejadian ya betul, bahwa betul. device yang dibeli trial error, Nah, trial and error. kemudian ketika dipakai bau gosong. Gosong. Betul. Nah, jadi bau gosong ini jadi satu permasalahan kan. Betul, Padahal itu betul. baru berapa lama testingnya? Itu baru setengah bulan Pak, 15 Baru setengah hari. bulan Ya. baunya gosong. Nah, makanya penting kita berdiskusi kemarin, kita trial error sampai beberapa device kita coba tuh. Betul. Nah, akhirnya kita kenalin yang namanya rugged device. tuh. rugged device. Oh, berarti Nah. ini produk Intel yang dipakai di solusinya IoT Bro Faris nih. Ya, Betul. sekali. Oh, betul. Keren. Sebenarnya semua device tuh bisa dipakai ya. Semua Kita device punya bisa end dipakai. computing, contoh nih seperti ini. Kita punya sebuah mini PC nih ya. Jadi mini PC ini based on Intel, brandnya Reliant, salah satu Ya. ini sister company-nya BRK juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau cari device, Reliant juga punya device-nya. Jadi mini PC ini functionnya banyak, usage-nya banyak. Kalau dulu teman-teman melihat desktop itu tinggi-tinggi besar-besar gitu ya. Ya kalau mau ditaruh desktop kemudian saya mau pasang signage, desktopnya lebih besar dari signage-nya kan? Ya, betul benar nggak? betul Pak, betul Pak. Nah, jadi sekarang dengan adanya signage, kemudian advertisement yang di tengah jalan dan lain-lain, itu bisa menggunakan device-device yang seperti ini. Tentunya kita punya berapa versi. Ada versi consumer yang bisa dipakai di rumah sehari-hari. Jadi kalau Sobat Berkawan semua yang lagi punya anak sekolah di rumah sekarang ataupun kerja dari rumah, ya device-device seperti ini bisa dipakai. Tapi Oke. tentunya usage yang seperti ANPR tadi kan khusus tuh. Ya, beda. Khusus betul. Kenapa khusus? Karena 24 jam harus nyala, Betul. nggak boleh mati sama sekali seminggu gitu ya. Kali 365 loh Pak. Kali Iya, 365 ya. harusnya. Jadi artinya nggak boleh mati sama sekali. Betul. Dan sometimes environment-nya itu nggak selalu sesuai dengan kita punya keinginan. Iya, betul sekali Pak. Kadang ditaruh di outdoor tempatnya kan. Ya. Betul. Bahkan tempat yang memang kadang terkena hujan, panas dan lain-lain. So that's why kemarin kita ngobrol sama Bu Faris, kayaknya lu mesti cobain yang modelnya harus pakai rugged. Betul. Oke. Betul. Jadi kalau kita ngomongin rugged begini ini kan kalau dibandingkan memang beda ya gitu ya. Bahannya aja beda Iya, gitu kan, materialnya lebih beda. berat, materialnya pun berbeda. Kenapa? Karena yang seperti ini memang sudah dites dan memang oleh Intel pun sudah dites bahwa ini memang digunakan untuk kondisi-kondisi yang ekstrim. Kemudian mungkin suhu yang di atas 50 derajat gitu ya. Dan banyak hal lah. Punya ini Pak, punya termodinamika yang bagus ya. Jadi Betul. dia bisa menyerap panas yang bagus. Benar. Ya. Karena memang materialnya kan berbeda tuh. Betul. Memang didesainnya untuk itu. Oke. Sementara kita kan di site itu musuh kita adalah cuaca ya Pak ya. Betul. Benar. Panas, dingin, kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan Pak itu.